Danwell, aku akan atur semuanya. Kurang dari 48 jam. Ini bukan tempat kamu, Danwell. Malam ini rasanya beda. Pertemuan kakak beradik Danwell dan Ares berlangsung lancar dan sukses, bikin kita para penonton ikut mewek. Momen ini terasa begitu emosional, penuh rindu yang tertahan dan ikatan keluarga yang tetap kuat di tengah situasi yang sulit. Di titik ini rasanya ya wajib nih guys memberikan pujian untuk Bu Femi Sagita, penulis sekaligus sutradara hebat di balik sinetron kesayangan kita ini. Setelah beberapa episode sebelumnya dipenuhi keseruan tawa, tegang, haru di sepanjang adegan cerita camping, kini alurnya kembali dibawa masuk ke fase yang lebih menegangkan dengan perpindahan suasana yang terasa mulus dan matang. Lewat story IG-nya, Bu Fem sempat ya memberikan clue agar kita menebak siapakah sosok misterius yang memakai jaket dan hoodie yang berjalan ke arah motor. Pastinya dong kita akan menebak ini adalah tampilan seorang hacker yang mengarah, apakah itu Harry ataukah Oliver Robert. Siapa sangka ternyata ini adalah gambaran misi keren di tengah malam Ares dan Axel yang sengaja memakai baju sama untuk mengecoh penjagaan di rumah Alferi. Keren banget. Diawali malam itu suasana perkemahan begitu sunyi. Mohan memutuskan keluar dari tendanya, lalu berbaring di atas rumput menatap hamparan langit malam. Di tengah ketenangan itu, Mohan dilingkupi perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sambil makan sehelai rumput, perhatian Mohan terpaku pada gugusan bintang berbentuk angsa, Cygnus, yang tampak seolah sedang terbang mengepakkan sayap menuju pusat cahaya. Dalam mitologi, Cygnus adalah simbol persahabatan, kesetiaan, dan pengorbanan yang mendalam. Ya, meskipun bentuk rasi bintang malam itu hanyalah sebuah kebetulan, momen tersebut terasa sangat selaras ya dengan apa yang akan terjadi. Sebuah pertemuan yang nantinya sangat mengharukan antara dua saudara yang telah lama berpisah. Bisa dibilang bagaikan sang angsa yang sedang terbang menuju cahaya. Pertemuan mereka diharapkan akan mengubah segalanya dan mengembalikan setiap kepingan takdir ke tempat yang seharusnya. Beralih ke rumah Alferic, malam itu Dominic memerintahkan pada Blade dan anak buah lainnya untuk terus berjaga dan memantau pergerakan Ares, Cassandra, dan Axel. Dominic merasa semua sudah dalam kendalinya, tanpa Dominic sadari bahwa saat itu Ares sedang menyusun rencana yang jauh lebih licin dari perkiraannya. Setelah momennya hampir tiba, Ares memerintahkan pada Robert, hacker kepercayaannya, untuk menonaktifkan seluruh pantauan yang terhubung ke ponselnya selama 3 jaman. Pergerakan Ares akan dibuat seolah nggak ada aktivitas sama sekali. Bagi Robert, misi ini jelas bukan hal sulit. Cukup dengan beberapa sentuhan ajaib di laptopnya, jalur pengawasan langsung seakan nggak bergerak. Operasi Ares mode hantu resmi dimulai. Bagian berikutnya jadi tugas Axel, yang memang Axel sangat ingin mengambil peran penting dalam misi ini. Axel menganggap ini adalah saatnya menebus kejahatan keluarga Casarius pada Alferic. Dengan segala risiko yang sudah diperhitungkan, Axel mengenakan jaket hitam berhoodie, lalu keluar kamar dengan santai, seolah benar-benar hendak pergi. Umpan itu langsung berhasil. Blade spontan mengejarnya dan berusaha keras membujuk Axel agar enggak pergi. Situasinya sangat dilema bagi Blade. Jika Axel tetap nekat, Blade yang harus mengambil tindakan tegas menyingkirkannya. Singkatnya, setelah drama penuh ketegangan, Axel akhirnya seolah tampak mengalah dan berpura-pura kembali ke kamarnya. Selanjutnya adalah tugas dari pelayan setia Alferic yang harus mengalihkan perhatian dua penjaga dengan iming-iming makanan di dapur. Menu andalannya ada ayam kalkun berukuran jumbo. Sukses nih bikin fokus para penjaga buyar seketika. Strategi sederhana tapi efektif. Walaupun penjaga itu nggak langsung bergegas pergi ke dapur, seenggaknya mereka nggak menyadari bahwa saat itu ada seseorang diam-diam melewati lorong di belakang.
Di saat perhatian terpecah, Axel diam-diam bersembunyi dan memberi celah bagi Ares bergerak. Dengan jaket hitam dan hoodie yang sama, Ares berjalan melewati lorong CCTV. Ketegangan sempat memuncak nih guys ketika Dominic kebetulan lewat dan menoleh ke arah lorong. Beruntungnya Ares udah lebih dulu melewati titik itu dan berhasil mencapai parkiran. Tanpa membuang waktu, Ares langsung menaikin motor milik Axel dan meluncur pergi. Beruntung ya, perhatian Dominic segera teralihkan oleh kemunculan Cassandra. Dalam situasi ini guys, Cassandra sama sekali nggak mengetahui misi rahasia yang sedang dijalankan oleh suami dan keponakannya. Oleh karena itulah ekspresi Cassandra terlihat tenang tanpa sedikit pun tanda ketegangan saat memberitahukan bahwa Ares sedang beristirahat di kamar. Lalu Cassandra mengajak Dominic menuju ruangan Valerian untuk mengecek laporan kerjasama bisnis baru dengan Fernandez. Dominic pun semakin yakin ya bahwa semuanya masih dalam kendalinya dan gak ada hal yang mencurigakan yang perlu dikhawatirkan. Tepat tengah malam di penjara, Daniel telah digiring keluar dari sel isolasi. Di balik wajahnya yang tenang dan berwibawa tersimpan rasa tegang dan kewaspadaan tinggi. Daniel gak diberitahu siapa yang akan menemuinya, membuat langkah Daniel menuju ruang kunjungan dipenuhi tanda tanya. Namun ya, begitu Daniel memasuki ruang kunjungan khusus itu, seluruh kewaspadaannya lurus seketika. Di ujung ruangan berdiri adiknya yang langsung berlari pelan dan memeluknya erat. Rasa lega, haru, juga rindu bercampur menjadi satu, membuat momen tersebut terasa seperti mimpi bagi mereka. Keduanya sempat larut dalam tangis tanpa suara, memanfaatkan setiap detik yang ada karena waktu pertemuan itu begitu singkat dan berharga. Dalam diskusi singkat tersebut, Daniel sempat mengungkapkan bahwa segala kekacauan yang terjadi adalah buah dari rencana licik Dominic. Namun ada secercah kelegaan ya di hati Daniel saat menyadari bahwa sudut pandang Ares terhadap mama tiri mereka telah berubah total. Meskipun saat itu Ares belum bisa membeberkan detail strateginya, Ares memberikan janjinya akan segera membebaskan Daniel dari penjara dalam kurun waktu maksimal 48 jam. Bagi kita para penonton guys, 48 jam tuh 2 hari, mungkin perlu waktu bisa sekitar sebulan lagi loh untuk melihat momen Daniel kembali menghirup udara bebas. Yang jelas pertemuan ini diharapkan benar-benar akan menjadi titik balik karena ditemukannya Alferic Junior atau Arya Mohan telah mengubah peta permainan. Daniel dipastikan gak akan mau lagi bersembunyi dan mereka bertekad untuk segera mengembalikan Arya Mohan ke tempat yang seharusnya dia berada. Ares pun berpamitan dengan membawa misi besar lainnya, yaitu akan segera mengeluarkan kakaknya. Ares akan menyiapkan tempat di luar rumah Alferic untuk Daniel tinggali nantinya, agar mereka bisa terus menyusun rencana dengan aman. Ares sadar betul bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Ia harus bergerak cepat sebelum Dominic menyadari pergerakannya, atau Dominic akan bertindak lebih dulu memindahkan Daniel dari penjara itu. Beruntungnya guys, kepulangan Ares di malam itu berjalan mulus. Ares berhasil menyelinap ke kamarnya tanpa memicu kecurigaan dari Blade maupun penjaga rumah lainnya.